Selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Pagi ini kita akan berbincang seputar rencanakan keuangan, rencanakan liburan. Di studio Metro Manulife, saya telah ditemani oleh Bapak Muhammad Irsan, Head of Training and Development dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Irsan. Pagi Chandra. Pak Irsan, ini kita memasuki awal tahun 2015. Kiranya bagaimana sebaiknya kita merencanakan keuangan yang tepat, terutama ini Pak, jika kita barangkali punya rencana untuk liburan. Oke, kembali ke perencanaan keuangan. Tadi Chandra mengambil topik salah satunya adalah liburan ya. Nah, menurut saya ini waktu yang pas untuk kita merencanakan liburan kita di 2015 ini. Misalnya, kemarin kan udah nih selesai liburan yang Desember tahun lalu. Yang jadi pertanyaan adalah apakah liburan kita sudah selesai, beban keuangannya juga selesai, atau justru dengan selesainya liburan kita sekarang lagi dengan rajinnya harus mencicil beban keuangan akibat liburan tadi. Nah, ini masalah klasik, kesalahan klasik barangkali yang biasa dilakukan oleh para traveler, para yang sering liburan nih Pak ya. Kadang-kadang justru liburan menambah beban utang yang baru. Betul. Nah, bagaimana kiatnya dong kalau begitu? Nah, kita ada di waktu yang tepat menurut saya karena ini adalah bulan Januari. Jadi kalau kita ingin merencanakan liburan di Desember, kita punya waktu kurang lebih 11-12 bulan untuk menyiapkan dananya. Sehingga selesai kita liburan, kita tidak mendapatkan beban baru nantinya. Yang jadi beban baru itu adalah kalau kita mau liburan di bulan Desember, kita baru menyiapkan dana mungkin 2 atau 3 bulan sebelumnya. Sehingga dana nggak akan cukup pada saat kita liburan. Kemudian akan tambah beban, kita menggunakan kartu kredit, loan dan sebagainya untuk menikmati liburan kita. Setelah itu baru kita pusing dengan pembayaran beban tadi. Oke, tapi kan memang terkadang-kadang ini yang namanya permasalahan klasik memang saat liburan adalah biaya yang tiba-tiba membengkak besar, begitu ya Pak ya. Apakah memang kita dari awal ini kita harus menentukan besaran jumlah barangkali konsumtif yang akan kita habiskan nanti di liburan? Ya, itu harus direncanakan dari awal. Misalnya destinasi atau tujuan kita mau kemana, otomatis biaya tergantung tujuan kita. Hotelnya bagaimana, makanan dan sebagainya udah harus direncanakan. Nah, yang paling penting adalah jangan sampai biaya buat liburan itu mengganggu biaya rutin kita setiap bulannya. Yang dimaksud biaya rutin itu yang mana saja Pak? Jadi hal-hal yang setiap bulan wajib kita bayarkan. Contoh misalnya biaya rumah tangga, kemudian rekening-rekening telepon, listrik dan sebagainya, plus investasi, asuransi dan sebagainya. Kelebihan dari dana tersebut itulah yang kita bisa save untuk liburan kita nantinya. Jangan malah mengambil uang yang harusnya kita gunakan untuk membayar hal-hal tadi hanya untuk liburan sehingga hal-hal tadi terabaikan. Itu menjadi prioritas nomor 1 harusnya. Oke, ini bagi barangkali yang berencana liburan untuk jangka waktu yang cukup lama ini Pak. Tidak hanya seminggu tapi barangkali sebulan, 2 bulan. Sementara dia memiliki berbagai pengeluaran rutin yang harus dibayarkan pastinya ya. Ada tips barangkali supaya mereka tidak lupa untuk membayar biaya-biaya rutin tersebut? Ya, intinya gini, porsi keuangan kita setiap bulan sudah tetap. Yang mesti kita atur adalah yang kita gunakan prinsip pay yourself first kan. Apa yang menjadi hal yang wajib itu kita bayarkan lebih dulu. Sisanya itu yang kita bisa atur. Kita mau menggunakan berapa persen untuk dana yang disimpan untuk liburan dan dana lain-lainnya. Nah, kalau kita ingin memiliki liburan yang jauh lebih panjang, otomatis biaya lebih tinggi. Betul. Porsi dana yang diambil harus lebih besar. Jadi itu kita yang bisa atur dari sisa dana yang di luar dari rutinitas kita. Oke, tapi apakah kemudian dana-dana barangkali yang harus kita bayar secara rutin tersebut? Karena kita kan liburan secara jangka panjang ini Pak ya. Haruskah kemudian kita melakukan auto debit misalnya atau bagaimana? Lebih aman dilakukan seperti itu. Contoh paling gampang asuransi. Asuransi jiwa kalau kita tidak melakukan auto debit dan kita lakukan transfer setiap bulannya ada risiko kita lupa. Pada saat liburan kita tidak bisa membayarkan hal tersebut sehingga proteksi yang berjalan bisa jadi terganggu dengan telat bayar dan sebagainya. Kalau dilakukan auto debit di rekening kita itu akan bisa dihindari. Oke, ini jadi memang betul kita harus merencanakan keuangan dengan sebaik-baiknya, dengan sedetail mungkin ya Pak Irsan ya. Tentunya supaya liburan kita nantinya kembali tidak harus membawa utang yang cukup banyak. Iya, dan lebih nyaman jadinya. Betul. Terima kasih Pak Irsan atas waktunya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh